kehidupan di dunia ini sesaat, kehidupan di dunia ini singkat. Maka hendaknya kehidupan di atas dunia yang singkat dan sesaat ini benar-benar kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia yang sesaat ini yang menentukan nasib kita. Ketika kita memasuki kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Mulai kita masuk ke dalam kubur, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di mana kuburan itu adalah al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama yang kita huni daripada kehidupan di alam akhirat. Oleh karena itu ketika orang masuk ke dalam kubur, maka di dalam kuburnya keadaannya satu di antara dua. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan itu kalau tidak menjadi taman surga penuh dengan kenikmatan, maka na'udzubillah min dzalik, kuburan itu juga bisa jadi lubangnya api neraka yang penuh dengan azab yang pedih. Saudara-saudara kita yang sudah menjadi ahli kubur, sekarang keadaan mereka ada dua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada mereka yang bergelimang nikmat dan kebahagiaan di dalam kuburnya. Tapi ada juga di antara mereka yang merasakan azab yang pedih dan menderita di alam kubur. Ada yang tersenyum, ada juga yang menangis dan menjerit-jerit di alam kuburnya, ma'asyiral muslimin. Mulai dari kuburan, bagaimana keadaan kita nanti dalam kubur ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di atas dunia ini. Dibangkitkan dari kubur, kita akan digiring ke mahsyar. Dan di mahsyar ada dua barisan. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada kelompok yang berada di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Ada barisan as-su'ada, orang-orang yang beruntung. Ada pula barisan al-ashqiya, orang-orang yang celaka. Barisan orang-orang yang beruntung dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barisan orang-orang yang celaka, di situ ada Abu Jahal, ada Fir'aun, ada Namrud dan lain-lain. Kita akan masuk ke barisan yang mana? Kita akan bergabung dengan shaf yang mana? Ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di atas dunia yang singkat ini, masyaallah. Pada puncaknya, tempat terakhir bagi kita semua, immal jannatu wa imman nar. Kalau enggak surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan abadi, yang kenikmatannya dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmatnya surga, atau neraka yang penuh dengan azab yang sangat pedih, yang dipastikan kita tidak akan mampu untuk menerimanya. Maka sekali lagi, itu semua ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di atas dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua harus mengingat, kita semua harus menyadari kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan hakiki. Oleh karena itu, hendaknya tujuan utama kita bukan meraih kesuksesan di dunia, kenikmatan di dunia, tapi kenikmatan hakiki, yaitu di surganya Allah. Senikmat apapun kita di atas dunia, kalau tempat kita neraka, maka kita bukan orang yang sukses, bukan orang yang beruntung, tapi kita orang yang paling gagal dan orang yang paling rugi.
Sesusah apapun kita hidup di dunia, tapi kalau nantinya kita terselamatkan dari nerakanya Allah dan tempat kita surganya Allah, maka bukan kita orang yang gagal dan rugi, tapi kita adalah orang yang paling sukses dan orang yang paling beruntung. Karena itulah kenikmatan dan kesuksesan hakiki ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar kenikmatan yang sementara. Semuanya sementara, ma'asyiral muslimin. Semuanya pasti akan kita tinggalkan. Semuanya tidak ada yang kita bawa. Yang akan bermanfaat bagi kita kelak di alam akhirat, taat kita kepada Allah, ibadah kita, amal soleh kita, itulah yang akan manfaat kelak ketika kita meninggalkan alam dunia. Semuanya akan kita tinggalkan. Kalau sudah datang waktunya kita meninggalkan alam dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Rumah kita tinggalkan, uang kita yang banyak kita tinggalkan, bahkan keluarga kita yang kita cintai kita tinggalkan, pakaian kita tinggalkan, kita hanya dibungkus kain kafan. Oleh karena itu kita harus menyadari hari ini kita berada di penghujung tahun 2021, ma'asyiral muslimin. Besok kita sudah akan memasuki tahun 2022. Maka dengan bertambahnya tahun, bertambah pula usia kita. Bahkan kita harus menyadari bukan hanya dengan bertambahnya tahun, tapi tiap detik, tiap menit, tiap jam yang kita lalui di atas dunia, maka usia kita bertambah. Ketika usia kita bertambah, maka kesempatan hidup kita di atas dunia semakin singkat, ajal kita semakin dekat. Oleh karena itu, sisa hidup yang masih Allah berikan kepada kita, masyaallah. Dan masih berapa lama lagi sisa hidup yang Allah berikan kepada kita? Kita semua nggak ada yang tahu. Kita semua nggak ada yang tahu. Karena mati itu bukan harus yang tua dulu. Karena mati itu bukan harus yang sakit dulu. Yang masih muda mendahului yang tua tidak sedikit. Yang segar bugar sehat walafiat mendahului yang sakit parah tidak sedikit. Yang jelas kita semua yang berada di dalam masjid ini tidak ada yang tahu berapa lama lagi sisa hidup kita di atas dunia. Mungkin masih ada di antara kita yang puluhan tahun. Mungkin sudah ada yang tinggal beberapa tahun. Mungkin sudah ada yang tinggal beberapa bulan. Mungkin sudah ada yang tinggal beberapa minggu. Mungkin sudah ada yang tinggal beberapa hari. Mungkin sudah ada yang tinggal beberapa jam. Yang jelas berapa lama pun kita hidup di atas dunia, pasti kita akan keluar dari dunia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sisa hidup yang mungkin sudah lebih singkat, yang sudah tidak lama lagi mungkin bagi kita, maka jangan kita sia-siakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, jauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena yang bisa mengantarkan kita meraih keselamatan di akhirat, yaitu ketika kita taat kepada Allah.
Oleh karena itu orang yang taat kepada Allah disebut orang yang berakal. Orang yang maksiat kepada Allah disebut orang yang jahil. Siapa yang mengatakan itu? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Adam, ati' rabbaka tusamma 'aqilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan. Wahai anak Adam, taatilah Tuhanmu, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu disebut orang yang berakal. Dan jangan bermaksiat kepada Tuhan, jangan bermaksiat kepada Allah, maka kamu disebut orang yang jahil. Walaupun dia otaknya jenius, walaupun dia orang yang cerdas, ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, tidak layak disebut orang yang cerdas atau jenius, tapi lebih layak disebut orang yang jahil, orang yang bodoh. Kenapa? Karena maksiat-maksiat dan dosa-dosa itulah yang menyebabkan orang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Pelaku maksiat berarti dia mencelakakan dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Pantas kalau dia disebut orang yang jahil. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah dalam sisa hidup ini Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongan, sehingga kita bisa konsisten, kita bisa istiqomah kapan saja dan di mana saja menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama nama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha min sama'il lahwi wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi fa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad imamil haramain wa sahibil hijratain wa ala ali Muhammad fa ya ayyuhar rajuna min
شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به مقاصد كتابك وضمه، وعلى آله وأصحابه ونصر في كل مهمة، خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب أمير سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سيدنا الغالب أمير سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيدنا النبي محمد بن الحسن بن عبد الله الحسين وعلى أمه زهراء البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس بعمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياض الحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة سهيل الساهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد واخذل من خذل دين سيدنا محمد، واكتب بنا وستر والسلام علينا وعلى بك الحجاج الغزاة المسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء لبلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين الكافرين بما شئت كيف شئت عاجلا وآجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء